yang kami hormati, untuk sesi siang ini sesuai dengan jadwal yang kami sampaikan bahwa pelatihan siakat terintegrasi untuk fakultas apa hari ini siang ini lupa saya. Syariah ya. Gitu-gitu banget sih Pak Aris. Oh iya. Sorry Bu Irma. Kan ada saya pasti syariah dong. Iya, saya walaupun tidak lihat orangnya tapi hafal suaranya. Masih ada Bapak Ibu dari Fakultas Syariah yang belum bergabung, masih banyak ya. Ini baru 53 orang. Mohon Bapak Ibu dapat menyampaikan kepada koleganya atau Bapak Ibu Kaprodi bisa menyampaikan kepada para dosennya untuk segera bergabung di Zoom meeting ini. Ya, sesi siang ini syariah dengan Fakultas Usuluddin ya. Kita tunggu 5 menit lagi Pak Ibu ya. Ya, sebelum mulai saya ingin memastikan terlebih dahulu suara saya dapat terdengar dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah dapat terdengar dengan baik, Pak. Ya, bisa kita lanjut ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Ibu dosen sekalian. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap muka ya di Zoom meeting ini dalam kegiatan pelatihan siakat terintegrasi. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan ini nanti kita bagi menjadi 2 sesi. Ya, sesi pertama pada saat ini kita akan memberikan penjelasan secara umum terkait dengan siakat terintegrasi. Kemudian nanti di sesi berikutnya kami akan men-share terkait teknis ya penggunaan akun dan sistem siakat terintegrasi. Baik, sebelum kita mulai, kita awali bersama kegiatan pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa kampus kita sejak tahun akademik 2021-2022, kita sudah mengimplementasikan sistem informasi akademik yang terintegrasi.
Nah, di mana di dalam sistem tersebut memang kita baru memulai implementasi sistem tersebut itu pada mahasiswa semester 1 2021-2022. Untuk mahasiswa yang atas atau angkatan sebelumnya itu masih tetap menggunakan sistem informasi akademik yang lama. Nah, sistem informasi akademik yang terintegrasi, Bapak Ibu sekalian, itu sebuah sistem kita memang menginginkan sistem informasi yang ada di kampus kita ini seluruhnya terintegrasi. Nah, oleh sebab itu kita berawal dari pembenahan dan pengembangan sistem informasi akademiknya. Karena ini merupakan ya inti dari seluruh sistem informasi yang akan kita implementasikan. Nah, di dalam sistem informasi akademik yang terintegrasi ini, kami akan menjelaskan perbedaan dan juga kelebihan yang ada. Yang pertama, bahwa ketika mahasiswa itu sudah melakukan pembayaran UKT melalui bank yang bekerja sama dengan kampus kita, itu akan secara otomatis ketika mereka melakukan pembayaran melalui bank akan mendapatkan bukti pembayaran yang di dalamnya itu sudah tertera nomor induk mahasiswa dan PIN siakatnya. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya sistem ini, mahasiswa sudah tidak berlarut-larut ya untuk mendapatkan NIM. Ketika mereka sudah melakukan pembayaran UKT, mereka langsung mendapatkan NIM ya di bukti pembayaran UKT-nya itu beserta PIN siakatnya. Nah, dengan NIM dan PIN siakatnya itu mahasiswa sudah bisa melakukan proses akademik melalui siakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mahasiswa sudah melakukan pembayaran UKT dan melakukan input data ya, melengkapi data di sistem, maka itu nanti akan dapat dimanfaatkan datanya itu untuk kepentingan kartu tanda mahasiswa. Jadi mulai tahun akademik yang akan datang, karena kita mohon maaf baru menyelesaikan sistemnya itu di beberapa minggu yang lalu, sehingga mahasiswa semester 1 yang saat ini memang masih mendapatkan KTM dengan proses yang lama. Namun nanti ke depan, karena sistemnya sudah siap, itu KTM akan bisa dimiliki oleh seluruh mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2, dan S3 secara cepat karena sudah terintegrasi datanya. Tidak perlu lagi berhubungan dengan percetakan, karena kenapa? Kita sudah bisa mencetak sendiri dengan alat yang disediakan dan sistem yang ada. Seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya, setelah mahasiswa itu mendapatkan kartu tanda mahasiswa, kemudian masuk dalam proses perkuliahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkuliahan yang by system. Jadi, setiap Bapak Ibu nanti akan diberikan akun. Ya, oleh sebab itu pada saat ini, karena memang siakat terintegrasi ini hanya baru diimplementasikan di mahasiswa semester 1, jadi nanti Bapak Ibu hanya yang mengajar di semester 1 saja yang kita berikan akunnya terlebih dahulu. Nah, namun untuk materi pelatihan pada siang hari ini tentunya seluruh Bapak Ibu nantinya akan menggunakan sistem terintegrasi ini ke depannya. Nah, di dalam perkuliahan, nanti dengan akun yang sudah kami berikan di dalam pelatihan ini untuk ke depannya Bapak Ibu ya, untuk ke depannya, itu Bapak Ibu ketika melakukan proses perkuliahan, presensi dilakukan secara online. Walaupun memang nanti masih ada yang ininya ya, kita masih menggunakan yang fisiknya, daftar hadir yang fisik, presensi yang fisik, namun itu semua nanti di-input di akun siakat Bapak Ibu dosen masing-masing. Hari ini melakukan perkuliahan, buka ya akses akun Bapak Ibu, kemudian di situ nanti buka kelasnya dan presensi itu silahkan diisi sesuai dengan kehadiran mahasiswa. Kemudian yang berikutnya realisasi RPS-nya pun harus di-input di sistem. Nah, sehingga kita ingin menegakkan aturan akademik yang memang tertera di dalam buku pedoman akademik kita bahwa
Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian adalah mereka yang mengikuti perkuliahan minimal 75%. Nah, jadi di situ nanti akan terekap, ya, akan terekap kehadiran mahasiswa dari awal pertemuan sampai dengan akhir pertemuan nanti akan direkap secara otomatis sehingga nanti pihak-pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas mahasiswa itu akan dapat melihatnya dari akunnya masing-masing. Nah, dengan demikian nanti setelah pelatihan siakat untuk dosen ini beberapa waktu ke depan, kami akan melakukan pelatihan kepada prodi. Karena kita rencanakan prodi nanti akan kami berikan akun sehingga Kaprodi dan Sekprodi itu bisa mengecek ya dan juga memiliki data yang sama dengan seluruh bagian. Kaprodi, Sekprodi nanti bisa melihat aktivitas mahasiswanya, siapa yang tidak hadir, kemudian siapa yang sudah kontrak, siapa yang belum kontrak, nama mahasiswanya, aktivitas mahasiswanya, itu semua nanti akan terikot di dalam akun yang akan kami berikan kepada prodi. Nah, sehingga prodi di sini sudah memiliki akun yang nantinya akan sangat bermanfaat sekali di dalam proses operasional prodi masing-masing. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, namun untuk semester ini karena kita memang menyadari baru tahap pengembangan ya, Pak Bu, baru tahap pengembangan dan baru selesai sehingga penginputan presensi dan juga realisasi RPS-nya itu kita tidak maksimal sehingga kemarin kami koordinasi dengan pengelola ICT untuk dapat membantu proses penginputan daftar presensi itu di akun Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau seandainya nanti daftar presensinya itu belum diinput, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan input nilai gitu. Karena ini merupakan rangkaiannya. Dari mulai perkuliahan input nilai, kemudian nanti dijadwalkan ujian. Nah, ketika proses itu belum dilalui, belum dilaksanakan, maka tidak bisa untuk melakukan input nilai. Nah, oleh sebab itu kami kemarin ya koordinasi dengan pengelola ICT di setiap fakultas untuk membantu proses input presensinya. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu dapat langsung untuk melakukan input nilai mahasiswa semester 1 di Siakat terintegrasi ini. Nah, namun itu hanya untuk semester ini. Untuk semester selanjutnya semua ya itu merupakan kewajiban dari kita sebagai dosen untuk melakukan presensi, mengisi realisasi RPS dan juga nanti penginputan nilai. Itu adalah tugas dari kita sebagai seorang dosen. Nah, Bapak Ibu, ketika sistem siakat itu ya, siakat yang terintegrasi itu proses perkuliahan itu sudah selesai, maka kami juga sudah mengembangkan sistem-sistem yang lain, yaitu sistem munakosah, kemudian yudisium, wisuda, ijazah, sampai dengan alumni. Nah, itu dalam beberapa minggu ini sistem tersebut insya Allah selesai. Jadi dari awal masuk mahasiswa sampai dengan menjadi alumni itu semua sudah by system dan terintegrasi. Nah, sehingga kita mudah-mudahan dengan ikhtiar ini mengenai problem-problem data yang selama ini terjadi di kampus kita dapat terselesaikan. Karena kenapa? Karena semuanya di situ adalah terrecord dalam satu database, kemudian juga akunnya, database-nya itu bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, kemudian jadi nanti dari mulai akademik, kemudian keuangan, sampai dengan prodi itu memiliki akun yang sudah kami sesuaikan hak aksesnya. Satu contoh misalnya nanti mengenai yang mengeksekusi mahasiswa cuti, mahasiswa pindah, mahasiswa drop out, itu adalah akademik rektorat. Jadi nanti di dalam sistemnya, ketika akademik rektorat itu memproses status mahasiswa itu menjadi cuti atau pindah ataupun juga drop out, maka seluruh data yang ada itu akan sama. Sehingga nanti di prodi pun, di akun prodi dilihat bahwa mahasiswa yang bersangkutan itu dinyatakan cuti, ya cuti semua, di keuangan cuti, kemudian di akademik cuti, di prodi, di fakultas cuti. Nah, sehingga apa?
di situ sama semua datanya. Nah, oleh sebab itu kami sangat berharap ya dukungan dan juga doa dari Bapak Ibu semua. Kita yakin bahwa dengan langkah-langkah kecil ini kita akan bisa untuk memberikan kontribusi, menertibkan dan juga meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat khususnya mahasiswa. Nah, sehingga dari sini ini merupakan juga terkait dengan data PDDikti. Oleh sebab itu, kita menertibkan data PDDikti adalah berawal dari data internal kita. Ketika data internal kita itu tertib, rapi, insya Allah di dalam data PDDiktinya pun akan tertib dan rapi. Nah, sehingga nanti ketika dalam proses akreditasi kita tidak mengalami kendala yang kaitannya dengan data. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam tahun 2022 ini kita karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa proses akademik mahasiswa dari awal masuk sampai dengan menjadi alumni sudah by system semuanya. Oleh sebab itu di tahun 2022 ini kita ingin mengarah pada bidang-bidang yang lainnya, yaitu bidang administratif nantinya ya, tata persuratan, kemudian audit mutu internal yang kita rencanakan, kemudian juga ada LKD yang terintegrasi, kemudian laporan remunerasi. Nah, namun semua itu yang perlu kita pahami bersama adalah dalam tahap implementasinya perlu sistematis ya, step by step-nya, tidak bisa secara keseluruhan secara langsung. Karena kenapa? Karena di situ saling terkait ya, dan juga ada sistem yang menjadi prasyarat untuk implementasi sistem selanjutnya. Nah, dengan demikian kami sangat berharap doa dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya untuk terus kita berikhtiar merapikan data yang ada dan juga menertibkan sistem yang ada di kampus kita sehingga akan terwujud layanan yang prima, yang berkualitas untuk para mahasiswa. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin sebagai pengantar dari kami. Yang jelas nanti setelah ini akan disampaikan ya materi teknis terkait dengan akun Siakat dan cara penggunaannya. Dan untuk penginputan nilai mahasiswa semester 1 yang menggunakan sistem informasi akademik terintegrasi, kita sesuai dengan kalender akademik sampai dengan tanggal 19. Nah, oleh sebab itu nanti silakan kami berharap Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan perlu kita pahami juga bahwa suatu perubahan ini penuh dengan konsekuensi. Nah, oleh sebab itu banyak ya barangkali nanti di dalam perjalanannya kita menemukan kendala, menemukan trouble apa dan lain sebagainya. Itu merupakan satu hal yang jangan kita jadikan sebagai hambatan untuk terus maju, untuk terus bergerak, untuk terus meningkatkan kualitas kita. Itu satu hal yang wajar. Yang penting kita terus bergerak, kita terus semangat. Ya, adapun kendala itu insya Allah bisa kita selesaikan bersama. Bukanlah sebuah kenegatifan yang ada ketika kita menemukan kendala, namun itu adalah sebuah dinamika yang akan semakin ya mematangkan dalam implementasi sistem yang kita terapkan. Itu saja Bapak Ibu. Nah, sebelum nanti masuk dalam materi teknis, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk materi teknis. Cukup Bapak Ibu? Cukup Pak. Cukup ya? Ya, kalau cukup ya kita langsung saja masuk pada sesi berikutnya yaitu penyampaian materi teknis tentang sistem informasi akademik terintegrasi ini oleh Pak Lukman. Silakan Pak Lukman untuk dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Muhammad Lukman, selaku staf di TIPD. Hari ini
Saya mewakilkan dari PT IPD untuk menyampaikan beberapa rangkaian tentang pengisian presensi dan nilai mahasiswa. Sebelumnya mohon maaf jika nanti selama penyampaian yang saya sampaikan ada tutur kata yang salah. Dari awal saya izin untuk memohon maaf sebelumnya. Nah, baik. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, pertama, untuk bisa masuk ke sistem Syakat, Bapak Ibu bisa cek nomor ID yang nomor ID ini yang menjadi username sebelum untuk masuk ke sistem akademiknya. Nah, untuk cek nomor ID-nya bisa di link berikut. bit.ly/dosen. Bisa cek di sini. Tadi sudah disampaikan juga di forum chat. Cari berdasarkan nama, lalu simpan nomor ID dan password untuk digunakan masuk sebagai akun dosen di sistem akademik. Nah, agar lebih aman, password yang sudah kita dapatkan kita ubah di sini. Mohon maaf Pak, suaranya pelan sekali, nggak dengar. Baik. Maaf Bu, kita ulang sekali lagi. Cek. Oke. Untuk tahap pertama itu adalah mendapatkan akun untuk masuk ke Syakatnya. Nah, untuk cek akunnya bisa dicek nomor ID di sini, linknya ini, bit.ly, di copy saja, diketik. Nah, ulang. Cari berdasarkan nama Bapak Ibu sekalian, terus simpan nomor ID dan password. Nah, nomor ID dan password akan digunakan sebagai username dan password untuk masuk ke sistem akademiknya nanti. Agar lebih aman, Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk mengubah passwordnya di reset passwordnya. Bisa diubah nanti setelah ini. Di reset password.winjambi.ac.id. Bisa diubah di sini. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya ada aplikasi untuk cek password juga, cuman tadi di awal sesi banyak yang kebingungan dan ada beberapa data juga yang tidak muncul, jadi kita tampilkan semuanya di sini. Oke, untuk berikutnya kita bisa mengakses Syakatnya di alamat academic.winjambi.ac.id. Nah, ini adalah tampilan awal, tampilan login. Username di sini adalah ID yang sudah ada di file ini dan password. Jadi masuk menggunakan nomor ID dan password. Oke, kemudian agar lebih lengkap, nanti saya berikan tutorialnya di forum chat juga. Oke. Nah, di sini jika gagal login, coba gunakan password Sutademia tanpa angka yang di ujung sini. Jadi kalau misalnya
dengan menggunakan password ini gagal untuk masuk, jadi coba hapus angka di belakang Sutademia. Tadi kendalanya banyak yang di sini. Oke. Lanjut kita masuk ke proses atau tutorial pengisian presensi dan nilai. Nah, pada awal tutorial di sini dijelaskan alur pengisian presensi dan nilai mahasiswa. Nah, sini sedikit saya bantu lebih perjelas. Di sini ada dua aktor, yaitu ICT, fakultas, dan dosen. Bapak Ibu sekalian, di sini selaku dosen itu dapat melakukan kepenasihatan KRS. Ini bisa didapatkan setelah ICT melakukan pengaturan DPA, yaitu dosen penasihat akademik. Lalu setelah mengatur DPA, ICT membuat jadwal kuliah. Setelah ICT membuat jadwal perkuliahan, lalu ICT menawarkan kelas atau mata kuliah ke mahasiswa. Maka mahasiswa bisa langsung dapat mengisi KRS-nya secara mandiri. Nah, untuk semester 1 kemarin itu dipaketkan oleh ICT fakultas. Jadi mahasiswa semester 1 kemarin KRS-nya sudah dipaketkan oleh fakultas. Nah, kemudian di sini ada step selanjutnya, yaitu memasukkan jurnal presensi. Nah, di sini memasukkan jurnal presensi sebenarnya di ICT bisa, tapi mungkin untuk selanjutnya di semester 2 itu diwajibkan dosen yang menginput jurnal presensi. Untuk semester ini tadi yang sudah Bapak Aris bilang itu dibantu oleh ICT, maka untuk semester ini cukup mengisi nilai. Nah, sebelum mengisi nilai, ICT fakultas harus membuat jadwal UAS atau UTS-nya terlebih dahulu, baru bisa dosen memasukkan nilai. Nah, sini ICT juga dapat melakukan input nilai, tapi sebenarnya diwajibkan dosen yang menginput nilai. Nah, kemudian ICT dapat mencetak KHS dan mahasiswa juga dapat melakukan cetak KHS secara mandiri ketika penginputan nilai sudah dilakukan. Langsung saja kita masuk ke step by step pengisiannya. Oke. Nah, di sini yang awal kita buat tutorialnya adalah step by step pengisian presensi. Nah, cara input presensi ada di menu isi presensi. Saya contohkan menggunakan akun dosen. Nah, ini tampilan akun dosen ketika berhasil login. Sebelum pengisian nilai atau memastikan bahwa akun Bapak Ibu sekalian benar, cek jadwal kuliah dosen di menu jadwal kuliah dosen. Jika daftar mata kuliahnya benar, berarti akun tersebut benar akun Bapak Ibu semua sekalian. Oke. Kita masuk ke isi presensi MK dosen. Ada di menu isi presensi MK dosen. Ini untuk semester 2 nanti Bapak Ibu dosen diwajibkan untuk mengisi presensinya setiap pertemuan dalam perkuliahan. Nah, ini saya contohkan. Misalnya hari ini
Bapak Ibu sekalian mengajar mata kuliah A di kelas D misalnya. Nah, di sini bisa langsung isi presensi di menu isi presensi, tombolnya. Klik, scroll ke bawah. Jika ada sudah melakukan input presensi pertemuan pertama dan kedua, maka otomatis langsung di sini membaca untuk menginput pertemuan yang selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga, diklik lagi. Nah, di sini Bapak Ibu untuk diharapkan untuk menyesuaikan tanggal pertemuan. Nah, jikalau Bapak Ibu menginput presensinya di hari di jadwal kuliah atau pas dengan jadwal kuliahnya, maka di sini akan otomatis ditetapkan di tanggal hari itu. Karena sudah lewat, jadi di sini misalnya pertemuan ketiga kita itu berada di September, Oktober, tanggal 5 Oktober, saya contohkan di jam 1. Nah, indikator kemampuan diisi, materi perkuliahan juga diisi, dan selanjutnya bentuk pembelajaran diisi. Nah, selanjutnya isi presensi mahasiswa. Nah, di sini defaultnya hadir semua, jadi Bapak Ibu tinggal mengubah yang tidak hadir atau izin, sakit, dispensasi, atau bolos, dan lainnya. Jika hadir semua, maka langsung klik ubah presensi pertemuan ketiga. Klik proses, nah maka sistem akan memproses presensinya satu persatu. Ini dilakukan idealnya di jadwal kuliah, di hari jadwal kuliah tersebut. Jadi kalau misalnya sudah 16 pertemuan dilakukan, tapi presensi di sistem belum di input, maka prosesnya akan lama. Jadi untuk semester depan, jadi setiap jam mata kuliah langsung input presensinya di sistem. Gitu. Oke, kita tunggu. Oke. Izin Pak Lukman. Iya Pak, silakan. Itu yang ngisi absennya dosen atau mahasiswa juga bisa mengisi melalui akun cetak mereka masing-masing? Hanya dosen Pak. Oh, Dosen dosen ya. dan ICT ya. Mahasiswa Oke. tidak dapat melakukan absen di sistem. Oke, terima kasih. Nah, ketika selesai notifnya berhasil semua, maka tinggal di refresh. Sini. Maka pertemuan otomatis sudah terisi. Oke. Selanjutnya untuk pengisian presensi itu hanya sebatas itu. Begitupun pertemuan selanjutnya sampai ke 16 pertemuan itu diisi. Setelah mengisi presensi, maka para Bapak Ibu dosen bisa melakukan penginputan nilai ketika jadwal UTS dan UAS sudah ditetapkan oleh ICT tiap fakultasnya. Maka dosen sudah bisa input nilai.
Cara untuk memastikan jadwal UTS dan UAS sudah ditetapkan atau belum bisa dicek di menu jadwal ujian dosen. Nah, di sini ada pilihan UAS dan UTS. Ini contoh yang belum ada jadwal. Untuk yang sudah ada jadwal, nah, kalau di sini ada record jadwalnya, maka di pengisian nilai nanti otomatis akan muncul kelas yang sudah dijadwalkan. Misalnya ini yang sudah dijadwalkan adalah UTS, jadwal ujian UTS, dasar pemrograman kelas B, hari Senin. Maka diisi nilai MK dosen, di menu isi nilai MK dosen, hanya yang terjadwal yang akan muncul di isi nilai MK dosen. Coba kita klik. Nah, hanya kelas D karena kelas yang lain atau mata kuliah yang lain belum dijadwalkan oleh petugas ICT. Nah, nanti jika setelah ini Bapak Ibu mencoba untuk login ke sistem akademik, jika jadwal ujian dosen belum dibuat oleh ICT, maka bisa langsung hubungi ICT fakultasnya masing-masing untuk minta dibuatkan jadwal ujiannya agar dapat melakukan pengisian nilai MK dosen. Oke. Untuk berikutnya, kita misal sudah ada jadwal tadi, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan input nilai. Nah, kita coba di mata kuliah D, dasar pemrograman yang ini yang sudah terjadwal, bisa kita isi di menu isi MK dosen. Nah, step pertamanya isi nilai MK dosen, lalu step keduanya klik tombol isi nilai. Sini klik tombol isi nilai, scroll ke bawah. Nah, ini ada tanggal nilai untuk kelas mata kuliah A gitu. Ini tanggal UASnya belum ditetapkan, maka belum muncul di sini. Nah, untuk pengisian nilai, Bapak Ibu bisa klik download berkas pengisian terlebih dahulu. Caranya sini. Untuk mengisi nilai pada kelas mata kuliah dasar pemrograman, silakan Anda download dan lengkapi berkas pengisian nilai di bawah ini. Nah, download terlebih dahulu berkas atau template pengisian nilainya di sini, klik. Oke. Nanti akan muncul form pengisian nilai. Nah, di sini ada keterangan juga petunjuk isi nilai hadir dan UTS kolom kuning dengan angka skala 0 sampai 100. Selain kolom tersebut jangan diisi. Nah, isi terlebih dahulu form ini. Lalu ketika telah diisi, kita simpan. Misalnya saya simpan. Tentukan tempat penyimpanan. Oke. Nah, setelah berkas pengisian nilai tersebut selesai Bapak Ibu isi, silakan upload kembali berkas tersebut melalui form di bawah ini. Klik browse atau pilih file. Cari file yang sudah kita simpan tadi. Sini, klik open, isi keterangan jika diperlukan. Setelah dipilih file, upload berkas pengisian nilai, maka nilai akan langsung masuk ke sistem. Untuk penginputan nilai sebatas itu, begitupun nilai kelas lainnya. Itu Bapak Ibu. Jadi
Caranya cukup mudah, tapi pastikan dulu jadwal ujiannya sudah dijadwalkan oleh ICT, baru Bapak Ibu sekalian bisa menginput nilai di menu isi nilai MK dosen. Nah, sedikit ini memberi tampilan keseluruhan menu. Ini ada menu dosen, sini ada seluruh data dosen, bisa dicek di sini, dan ini seluruh mata kuliah yang ada di kurikulum aktif. Dan ini ada menu pembimbingan mahasiswa umum, ini belum dapat digunakan karena mahasiswa kita masih semester 1. Belum dapat 4 menu ini belum bisa digunakan. Lalu penasihan KRS. Lalu menu jadwal kuliah. Sini Bapak Ibu sekalian dapat juga melihat jadwal kuliahnya di sistem, jadwal mengajarnya, lalu jadwal ujian yang tadi, terus menu isi presensi di sini, isi nilai, isi soal ujian, cetak laporan mata kuliah. Nah, untuk menu tugas akhir dan ujian tugas akhir ini belum dapat digunakan karena mahasiswa yang ada di sistem ini masih mahasiswa semester 1. Oke. Untuk penjelasan cara atau panduan pengisian presensi dan nilai cukup sampai di sini Bapak Ibu. Jadi jika ada yang perlu ditanyakan silakan, boleh bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang belum jelas bisa disampaikan terkait pengisian presensi dan nilai mahasiswa. Ya. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan silakan. Izin bertanya Pak Lukman. Iya Pak. Tadi saya lihat sekilas form nilai yang Excel itu kayaknya agak berbeda dengan template format yang nilai yang sebelumnya gitu, yang sekarang masih dipakai. Kan ada pengaturan persenannya gitu, UTS berapa persen, itu agak beda kayaknya tadi itu. Coba mohon dijelaskan lagi atau dicontohkan lagi. Kita cek dulu. Kalau kayaknya tadi agak banyak gitu poin aspek penilaiannya. Kalau saya nggak salah, kalau yang sekarang yang lama ini hanya 4 aspek penilaiannya, UTS, UAS, tugas sama kehadiran kalau nggak salah. Jadi persentasenya juga tergantung dosen masing-masing kan. Iya, ini di sini tergantung. ada peran, ada lain, ada kuis gitu ya, tugas, dan UTS. Apakah harus diisi semua atau bagaimana gitu, atau persentasenya bisa diatur nggak gitu? Yang diwajibkan di sini kuis, tugas, UTS Pak.
kayak peran lain itu opsional sih. Untuk kehadiran itu otomatis dari sistem. Boleh ditampilkan, Pak? Oh ya. Kelihatan. Oh, enggak di share ya. Nah, untuk kehadiran ini otomatis dari sistem presensi tadi, gitu kan, presensinya. Nah, yang wajib diisi mungkin kuis, tugas sama nilai UTS ya. UTS nanti ini kan form UTS. Nanti kalau jadwal UAS-nya sudah dibuat, maka form tadi akan otomatis di sini akan namanya UAS gitu, kolom UAS gitu kan. Ini kan jadwal untuk penginputan nilai UTS ya, Mbak. Jadi pas di download otomatis dia munculnya UTS. Nanti kalau jadwal UAS-nya sudah, di sini juga menjadi nilai UAS. Yang wajib diisi mungkin 3 ini, Pak. Kalau persentasenya gimana, Pak? Apa bisa diatur dosen masing-masing atau bagaimana? Atau sudah ditentukan juga gitu? Misalnya UTS 25% gitu kan, UAS 40% gitu. Atau gimana? Itu dari dosen, Pak, yang menentukan. Pengaturannya di mana di situ? Kalau untuk nilai inputnya langsung dari sini, Pak. Nah, ini ada skalanya 0 sampai 100 gitu. Jadi mahasiswa ini kuisnya berapa persen, TS-nya berapa persen, tugasnya juga. Skalanya 0 sampai 100. Oh, nggak langsung otomatis berarti ya? Yang otomatis kehadiran absensi. Mungkin sekedar usulan atau saran, mungkin bisa dibuat seperti template yang sebelumnya. Jadi ada pengaturan persentasenya gitu, biar lebih memudahkan gitu. Oke, siap, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Iya, Pak. Sama. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya Izin bertanya ya, Pak Lukman. ya, Pak Zaki. Iya, Zaki dari Prodi SAA. Sekedar untuk ini minta kepastian. Pertama, untuk kewajiban dosen selain input kehadiran sama nilai, ada yang lain atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua tadi ada untuk reset ini ya, reset password. Tadi Oh, saya ya. coba tidak bisa. Kota Nah, katanya kelahirannya itu, Pak. ya biasanya. kota kelahirannya nggak sama. Kalau gagal dikasih strip aja, Pak. Strip gitu. Saya izin tanya juga dikit, dikit aja. Iya, Pak. Apa namanya? Enggak, saya tadi tidak terlalu mengikuti dari awal. Apa namanya? Apakah yang di sini ini, kalau di Siakat yang lama itu kan punya nama saya, terus di tempat saya itu ada mata kuliah yang saya ampu gitu kan? Iya. Misalnya ada berapa mata kuliah, ada berapa lokal yang saya ampu, terus ada mata kuliah yang saya ampu gitu. Nah, apakah di sini tuh begitu juga ya berarti ya? Beberapa mata kuliah yang diampu ya, Pak ya? Ya, maksudnya gini, begitu saya buka, lalu untuk di nama saya itu sudah ada lokal-lokal berapa lokal yang saya ampu gitu kan? Iya. Persoalannya ini untuk trans itu gimana? Ada nama saya juga, misalnya ada 9 orang nama itu semua masing-masing kami itu punya
punya mata kuliah trans enggak? Kan dalam satu mata kuliah trans satu kelompok itu kan ada 9 orang kayak C itu misalnya kan? Ya. Satu lokal itu ada 9 orang. Apakah masing-masing kami itu punya juga nggak begitu nama? Nah, itu kemarin ini apa kelompok mengajar ya, Pak ya? Namanya. Ya tim maksudnya tim. Tim ya. Di Maksudnya tim kalau di transmigrasi ilmu tuh. Jadi kemarin kan dibuat sama ISIS-nya tim mengajar dosen gitu kan untuk transintegrasi ilmu gitu. Nah itu setiap dosen dapat melakukan penginputan nilai itu Pak. Sementara ini. Oh begitu. Jadi semua Ya. dosen kasih nilai itu. Iya. Apa tidak tabrakan nilainya nanti kalau untuk satu mahasiswa itu 9 dosen yang ngasih nilainya? Nah, ini kan baru Pak ya, yang transintegrasi ilmu ini. Jadi untuk sementara ini dosen input nilai saja dulu, nanti diakumulasikan kembali oleh kami gitu Pak. Nanti nilainya berdasarkan persentase yang sudah diinput oleh dosen. Itu sih. Oke. Kalau keterangan kemarin dari Pak Aris gitu sih Pak. Oke. Iya. Terima kasih. Izin Pak Lukman, pertanyaan saya yang tenggelam. Apa pertanyaan? Izin Bu, saya tadi masih ada satu pertanyaan tadi sebenarnya belum selesai. Pak Jaki nih. Iya, mohon maaf Bu. Ini soalnya Pak WD saya yang nanya tadi kan. Oh, sorry, minta maaf. Satu lagi Pak Lukman tadi kan di akun Siakat saya ini ada 2 lokal PPI. Padahal seharusnya itu kan hanya 1 saja. Itu yang menghapus bisa dosen atau harus ICT? Oh, ICT Pak. Itu ICT. Oh, ICT. Jadwalnya Pak ya. Selain itu tadi Pak, konfirmasi tugas dosen tadi selain input presensi sama kehadiran kehadiran atau presensi sama nilai. Ada lagi yang lain enggak? Tidak ada Pak. Itu ada saya kirimkan cara tutorialnya tadi. Di situ ada alurnya Pak. Jadi dosen hanya menginput presensi sama menginput nilai. Selebihnya itu ICT. Oke, baik. Terima kasih. Alurnya tadi ada. Maaf Pak Lukman, saya bertanya Pak Lukman, Ibu Marlina dari Fakultas Syariah. Ya Bu. Gini Pak Lukman, saya ini termasuk tim dalam mata kuliah Transmigrasi Ilmu di semester 1. Yang mana di dalam tim itu saya mengajar ada 3 fakultas. Nah, bagaimana cara saya mau nginput nilai, sementara syakat saya kan beda-beda tuh setiap fakultas. Dan namanya juga setiap fakultas itu pasti banyak. Dalam satu tim tuh kita bisa mengayomin mahasiswa itu sampai 171 orang. Nah, kalau saya ngajar ada 3 tim. Tim 3, tim 18, dan tim 19. Nah, kalau dikali 150 aja, satu tim, wah kewalahan juga kita kalau kayak gitu. Nah, bagaimana solusinya Pak Lukman? Kalau itu terkait kebijakan mungkin bisa dijawab sama Pak Aris kali Bu. Ya, karena kita rata-rata semua tim ngajar itu setiap tim beda-beda. Ada yang dari tim 1 sampai tim 20, contoh kayak Ibu Titin Agustin. Itu kan dia tim juga itu. Nah, itu dari tim 1 sampai 20 nama dia ada semua tuh. Nah, ada semua tuh di semua fakultas. Nah, kan kewalahan kalau dikali 150 aja satu tim kali 20 berapa? Kewalahan juga Ibu tuh ngisi. Nah, tolong dibantu solusinya seperti kami yang mengajar di semester 1 ini. Ya, kalau harus juga ngisi masalah ada absensi, masalah UAH dan UTS-nya. Belum lagi menginput RVS dan sebagainya. Tolong diberi solusi bagi kami yang ngajar di semester 1. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tadi saya simpan dulu ya Bu ya. Soalnya itu terkait dengan kebijakan juga gitu kan. Ya, Ini baik. saya selaku teknis saja untuk cara penginputannya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya.
Oke, cukup ya Bapak Ibu sekalian untuk pengisian presensi dan nilainya mungkin hanya sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah tutur kata yang sudah saya sampaikan. Mohon untuk dimaafkan. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, terima kasih Pak Lukman. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung kegiatan ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Baik, kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.